Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin itu masuk ya, memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana saya akan membahas lebih dari 7 laga ya. Di laga pertama itu laga Newcastle menghadapi Fulham dari Liga Premier Inggris. Oke, diprediksi di laga ini tuan rumah Newcastle ya akan menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Fulham di laga ini diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Terlihat untuk Newcastle di laga ini 3 pemain mereka tidak akan bermain, begitu juga dengan Fulham. Terlihat dari klasemen sementara, Newcastle berada di peringkat 5 dengan meraih 41 poin dari 23 laga. Fulham berada di peringkat 10 dengan meraih 33 poin dari 23 laga. Jadi untuk laga Newcastle menghadapi Fulham kemungkinan akan terjadi selisih 1 gol, ataupun laga Newcastle untuk Fulham bisa berakhir di skor imbang. Di laga yang kedua masih di Liga Premier Inggris, di laga ini mempertemukan tuan rumah Wolves menghadapi Aston Villa ya. Tuan rumah Wolves diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 ya, sedangkan Aston Villa di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-1-1 ya. Oke, seperti ini. Untuk line up pemain ya, pemain yang akan absen untuk tuan rumah Wolves di laga ini sekitar ada 7 pemain, sedangkan untuk kubu tim tamu Aston Villa itu ada 6 pemain saja ya. Dari klasemen sementara, Wolves berada di peringkat 18, sedangkan Aston Villa berada di peringkat 8 sementara. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar akan berakhir di skor imbang ataupun selisih 1 gol ya untuk laga Wolves menghadapi Aston Villa. Di laga yang ketiga kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Monza menghadapi Verona. Formasi untuk tuan rumah Monza diinfokan akan menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan Verona diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-1-2 ya. Oke, seperti ini, mirip seperti formasi timnas Indonesia. Sedangkan untuk line up pemain untuk tuan rumah Monza di laga ini cukup banyak pemain mereka yang akan absen, yaitu sekitar ada 8 pemain, sedangkan untuk kubu tim tamu Verona di laga ini hanya 5 pemain saja. Jadi untuk laga Monza menghadapi Verona kemungkinan besar akan berakhir di skor imbang ataupun selisih 1 gol untuk Verona. Masih di Serie A Italia, di laga ini mempertemukan tuan rumah Atalanta menghadapi Torino. Diprediksi Atalanta akan menggunakan formasi 3-4-1-2. Sedangkan untuk kubu tim tamu Torino diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Oke, untuk tuan rumah Atalanta diprediksi ada 3 pemain mereka sudah kemungkinan besar akan absen ya. Sedangkan untuk Torino di laga ini ada 4 pemain saja. Dari peringkat sementara, Atalanta berada di peringkat 3 dengan meraih 46 poin, sedangkan untuk Torino berada di peringkat 10 sementara. Kemungkinan besar ya untuk laga ini Atalanta akan mampu meraih kemenangan di kandang, tetapi mungkin akan selisih 1 gol ataupun bisa 2-0 ya. Selanjutnya di laga yang kelima masih di Serie A Italia, saya membahas pertandingan Bologna menghadapi Como. Diprediksi tuan rumah Bologna akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk Como diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2 ya. Emil Audero masih menjadi cadangan untuk laga ini, oke, terlihat di kiper ya. Sedangkan untuk Bologna di laga ini terlihat ada 2 pemain mereka sudah dipastikan akan absen, sedangkan Como di laga ini sekitar ada 5 pemain. Dari peringkat sementara, Bologna berada di peringkat 8, Como berada di peringkat 18 ya. Kemungkinan besar untuk laga ini selisih 1 gol ataupun bisa berakhir di skor imbang. Di laga yang ke-7 saya membahas pertandingan Atletico Madrid menghadapi Mallorca dari La Liga Spanyol. Atletico Madrid diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Obang masih dipercaya menjadi kiper ya, penjaga gawang. Itu ada Obang, yaitu lini serang Griezmann dan Alvarez ya. Sedangkan untuk Mallorca di laga ini juga sama menggunakan formasi 4-4-2. Ada 2 pemain akan absen untuk Atletico Madrid, sedangkan untuk Mallorca di laga ini ada 4 pemain ya. Dari peringkat sementara terlihat Atletico Madrid berada di peringkat 2, sedangkan Mallorca berada di peringkat 7 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Atletico Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Mallorca di laga malam hari ini. Di laga yang ke-7 saya membahas pertandingan tuan rumah Espanyol menghadapi Real Madrid ya. Diprediksi tuan rumah Espanyol akan menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan Real Madrid di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Terlihat Courtois
masih dipercaya menjadi penjaga gawang, sedangkan Rudiger ini ada Mendy ya. Valverde akan berduet dengan Kelmine. Lini depan itu ada Bellingham, Rodrigo, Vinicius, dan Kylian Mbappe menjadi striker. Dari peringkat sementara, Real Madrid berada di puncak klasemen dari La Liga. Jadi untuk laga ini nampaknya masih sangat baik berada di tim tamu Real Madrid. Kemungkinan besar Real Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang Espanyol. Memasuki laga ke-8, kita membahas pertandingan dari Liga Liang ya, Liga 1 Prancis. Lille menghadapi Saint Etienne. Di laga ini diprediksi Lille akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Davies masih dipercaya menjadi striker, sedangkan untuk Saint Etienne diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Untuk tuan rumah Lille, di laga ini cukup banyak pemain mereka yang akan absen, yaitu sekitar ada 7 pemain, sedangkan untuk kubu tim tamu Saint Etienne di laga ini ada 5 pemain ya. Dari peringkat sementara dari lanjutan Liga Prancis ya, Lille berada di peringkat 6, sedangkan Saint Etienne berada di peringkat 15 sementara. Untuk laga ini diprediksi Lille akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemudian memasuki laga yang terakhir, kita membahas pertandingan dari Eredivisie Belanda. Di laga ini PSV menghadapi FC Utrecht ya. Di laga ini terlihat dari formasi diprediksi tuan rumah PSV akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Nampaknya Emiliano Reinders berada di bangku cadangan untuk laga ini. Sedangkan FC Utrecht di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Untuk tuan rumah PSV di laga ini ada 4 pemain mereka sudah dipastikan akan absen, sedangkan untuk FC Utrecht di laga ini ada 5 pemain. Dari peringkat sementara terlihat PSV ya berada di peringkat 13, sedangkan FC Utrecht berada di peringkat 3 sementara. Untuk laga ini kemungkinan besar akan berakhir di skor imbang ataupun selisih 1 gol ya. Oke baik, itu dia mengenai dari ulasan laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.